Kenapa aku bilang awalnya Zeko diremehkan? Karena aku sendiri juga meremehkan Zeko. Malu aku, Pak. Halo Sobat Momin, apa kabar? Nah, ngomong-ngomong kemarin tuh ada yang kasih saran gitu. Sarannya aneh gitu. Katanya nggak usah diedit ininya, videonya, biar lebih natural. Gila bayangin. Karena aku ini bukan orang yang pinter ngomong gitu. Jadi sering sekali aku ada keseliwer lidah lah, keselimpet lah, salah sebut lah. Kalau itu nggak diedit, waduh. Jadi aku jadi bahan tertawaan. Jangan-jangan ini tujuannya emang biar bisa ngetawain aja ini. Ini jahil ini, tifosi jahil ini. Oke. Kembali ke laptop. Nah, kali ini aku mau bikin konten yang agak sedikit beda, yaitu aku mau menganalisa permainan. Wih, judulnya analisa permainan, taktik dan strategi. Serem sekali. Nah, aku mau menganalisa satu pemain yang awalnya sempat diremehkan, tapi ternyata membuktikan dirinya jauh melampaui ekspektasi. Wih, gila, sudah kayak syair. Oke, aku mau ngomongin Edin Dzeko. Kenapa aku bilang awalnya Dzeko diremehkan? Karena aku sendiri juga meremehkan Dzeko. Malu aku, Pak. Jadi bukannya tanpa alasan gitu loh. Dzeko itu datang untuk menggantikan satu nama yang sangat besar, yaitu Romelu Lukaku, Big Rom. Jadi bukan sekedar nama besar secara majas, tapi memang bodinya juga besar kan. Dan yang lebih penting lagi, ini mesin golnya Inter, Pak. Nah, tapi entah kenapa di dekat-dekat akhir transfer dia malah minta pindah ke Chelsea. Which is good sebenarnya, karena dia bisa dijual dengan sangat mahal. Kita untung hampir 100%. Kalau nggak salah dulu dia dibeli sekitar 50-an juta. Akhirnya dijual ke Chelsea laku 100 juta lebih, Pak. Kebetulan kita lagi butuh duit. Walaupun sebenarnya kita nggak bermaksud menjual Lukaku, tapi ya sudahlah. Daripada ngapain ini kan dipertahankan kayak bertepuk sebelah tangan. Nah, kemudian Lukaku dijual, datang gantinya pemain gratisan, Pak. Aduh, sudah gratisan, umurnya 35 tahun. Aduh, semoga Edin Dzeko nggak nonton video ini. Kalau dia nonton nanti sakit hati nanti. Jadi saya bayangkan pemain udah umur 35 tahun. Oke, dulu aku lumayan ngefans sama Dzeko waktu dia di Manchester City ya. Kayaknya itu puncak masa kejayaannya Edin Dzeko kan. Tapi itu kan sudah dulu. Waduh. Sekarang gratisan pula. Aduh, ini Dzeko mewarisi nomor 9. Kita tahu tim apapun itu nomor 9 itu biasanya goal getter utamanya, pencetak gol utamanya. Tapi ini aduh, aki-aki datang gitu. Siapa sangka, gila bener. Dzeko itu setengah musim di Inter, dia sudah melebihi pencapaiannya satu musim full di Roma musim lalu. Ini aku baca di Sempre Inter ya. Inter striker Edin Dzeko has already outperformed his scoring figures for 2020-2021 despite only playing 18 games this season according to a report in Italian media. Bayangkan baru setengah musim tapi pencapaiannya sudah melebihi satu musim full di Roma. Kalau kita lihat ini statistik Edin Dzeko musim ini di Inter ya. Oke, jadi dia main total 13 kali, total 1.300 menit, skor ratingnya 7,68. Gol, dia mencetak 8 gol, kemudian shotsnya 38, on target 16. Wih, gila bener. Kemudian assist, dia sudah mencetak 3 assist. Jadi dengan kata lain dia sudah terlibat langsung di 11 gol Inter. Entah dia mencetak gol atau entah mencetak assist. Ini cuma kalah sama Lautaro Martinez. Kalau kita lihat Lautaro Martinez sekarang memang sedang on fire banget. Ini Lautaro Martinez juga 13 kali main. Kemudian skor rata-ratanya dia juga lebih tinggi 7,98. Golnya 11 gol lebih banyak kalau Dzeko 8 gol. Kemudian assist dia 2, lebih banyak assistnya Dzeko. Nah, yang unik dari Dzeko ini adalah tidak seperti layaknya nomor 9 pada umumnya. Yang bikin ngeri dari Dzeko ini bukanlah kemampuan dia mencetak gol, tapi kemampuan dia untuk terlibat di build up
play gitu loh. Zeko ini ibaratnya striker yang main sebagai gelandang. Karena sering sekali Zeko itu turun ke lapangan tengah. Formasi kita itu kan 3-5-2. Tapi ketika Zeko turun itu berubah menjadi 3-6-1. Jadi kita menumpuk 6 pemain di lapangan tengah. Inilah yang bikin lapangan tengah kita itu sangat-sangat solid. Karena kita selalu membuat situasi di mana terjadi overload player di midfield kita. Overload player itu artinya menumpuk banyak pemain. Sehingga dalam banyak situasi pemain musuh itu kalah jumlah dia. Jadi kalau logika sederhananya, siapa yang lebih banyak pemainnya, dia yang lebih berpeluang memenangkan pertarungan kan. Kalau kita lihat ini board Inter ya, aku sudah bikinkan. Formasi kita 3-5-2. Nah dalam bertahan biasanya ini berubah menjadi 5-3-2 di mana Perisic akan mundur, Dumfries juga mundur. Jadi formasinya jadinya kayak gini. Center back kita lebih rapat lagi. Nah, kemudian Brozovic tentu saja juga mundur. Nah, itu kalau bertahan. Ketika kita menyerang adalah, kalau skema yang umum yang terjadi adalah back sayap akan maju, kemudian diiringi juga ini yang maju, dan tentu saja juga center midfielder kita juga maju untuk menjadi penopang kan. Biasanya kita punya nomor 9, tentu saja dia akan berada di penalty box, berjaga-jaga untuk menerima entah umpan terobosan atau crossing. Tapi yang sering terjadi adalah begini, ketika kita menyerang, yang terjadi adalah Zeko melakukan counter movement. Counter movement itu artinya apa ya? Counter itu kan kayak balik serangan, kalau counter attack serangan balik. Counter movement itu artinya adalah Zeko dia malah mundur ke lapangan tengah, dia bisa mundur ke sini menjadi gelandang serang, atau dia bisa ke sini menjadi sayap. Nah, ketika Zeko turun ke posisi sayap, maka biasanya yang terjadi adalah Calhanoglu akan pergi ke tengah mengisi posisi gelandang serang. Kemudian Perisic akan membayang-bayangi Zeko. Jadi ini kayak memberikan opsi ke Zeko, dia bisa melakukan back pass ke Perisic, atau dia bisa melakukan umpan ke Calhanoglu. Nah yang lebih gila lagi, bahkan kadang-kadang Zeko itu dia mengembara sampai ke sayap kanan. Ya ini gila banget sih, ini jauh sekali dari posisi asli dia yang di sini, mengembara ke sini itu jauh banget. Makanya ini yang bikin musuh itu seringkali bingung dengan penempatan posisi pemain Inter, karena sekilas itu seperti berantakan banget. Tapi yang bikin situasi yang berantakan ini menjadi berbahaya adalah setiap pemain itu tahu apa yang dia harus lakukan ketika temannya melakukan suatu hal. Misalnya ketika, seperti yang aku bilang tadi, ketika Zeko mengembara sampai ke sini, yang terjadi bisa adalah Calhanoglu naik sampai ke sini, atau Calhanoglu diam di sini, kemudian Perisic yang maju sampai ke sini. Bahkan yang lebih gila lagi, Dumfries maju ke sini, sementara si Lautaro pun sering mengembara ke sana kemari. Ini yang benar-benar membingungkan lawan gitu loh. Dan seringnya ketika mengembara itu dia ke lapangan tengah, sekali lagi menciptakan overload pemain di lapangan tengah Inter. Masalahnya kan begini, ketika seorang striker dia menjauhi kotak penalti, tentu saja berkurang juga kesempatan dia untuk mencetak gol kan. Itu sisi jeleknya. Tapi kenyataannya Inter adalah tim yang bermain sangat kolektif. Ini sangat beda dengan di musim lalu, di mana kita benar-benar mengandalkan duet penyerang kita sebagai pencetak gol. Jadi mereka memang konsentrasi di depan. Sedangkan di era Inzaghi, yang mencetak gol itu bukan cuma pemain depan, melainkan sangat merata. Ingat, setengah dari gol kita itu dicetak oleh pemain non-striker. Jadi walaupun Edin Dzeko tidak ada di sana, pemain-pemain yang lain itu sangat jeli menempati posisi penyerang. Jadi biasanya kalau dalam sebuah skema permainan tradisional, pemain dengan tipikal jangkung seperti Edin Dzeko itu biasanya dia berfungsi sebagai satu pemantul bola kan, karena dia posturnya tinggi, dia pemain kita bisa kasih umpan lambung, kemudian dia akan memantulkan kembali ke lapangan tengah, akan diterima oleh gelandang kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya juga bermain sebagai hold up player. Hold up player itu artinya dia ketika dia menerima bola, dia harus menahan bola tersebut. Istilahnya mendelay permainan. Nah, kenapa harus didelay permainan?
Ya karena kita menunggu sampai pemain-pemain lain maju. Jadi kalau bisa di delay permainan selama 2 detik, 3 detik itu sangat cukup bagi pemain kita untuk maju dan menempati posisi-posisi yang sangat berbahaya bagi lawan. Tapi di Zeko yang 2 ini ditambah lagi, yaitu dia drop down bermain sebagai gelandang, kadang sebagai sayap. Sehingga kita benar-benar punya surplus pemain di lapangan tengah. Nah ini aku mau menganalisa juga beberapa permainan Zeko yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat apa ya, ini bukan tipikal forward number 9 gitu, ini lebih ke false number 9. Kalau kalian tahu gimana tipikal permainannya Firmino, seperti itulah. Ayo kita lihat.